कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के साल की एक बच्ची की लाश पड़ी हुई देखी। वो भागकर झाड़ियों में गिर पड़ी हो। होता है कि एक लड़के की लाश है। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Cita. Eso yang mempunyai keponakan bernama Sundari. Suatu hari, teman Sundari mengajaknya untuk pergi ke kuil sewaktu pulang sekolah. Sundari sengaja berbohong kepada Esu yang setiap hari selalu menjemputnya saat pulang sekolah. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Lino 9933, Muslikwati, Rio _19, Loya Sanusilau 3301, Irsal Diki. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Sundari dan Poni yang sengaja membohongi Esu untuk pergi ke kuil Ayanar. Namun mereka tak akan tahu hal yang tak diinginkan akan menimpa mereka nanti. Dan cerita Cita pun dimulai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru datang dari desa dan tiba di terminal bis. Lalu tiba-tiba ia tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya dulu saat SMA. Wanita tersebut bernama Sakti, sementara mantannya adalah Eswaran atau Esu. Akan tetapi, mereka tidak sempat berbicara karena Esu tiba-tiba pergi dari sana lalu pergi ke sekolah untuk menjemput keponakannya yang bernama Sundari. Sundari adalah anak dari kakak laki-laki Esu yang meninggal sebelum Sundari lahir. Dan karena itulah dari masih bayi hingga kini berusia 8 tahun, Esulah yang selalu merawat dan menjaga Sundari seperti putri kandungnya sendiri. Esu sangat protektif kepada keponakannya. Setiap hari, ia selalu mengantar dan menjemput Sundari ke sekolah tepat waktu dan tidak pernah membiarkan keponakannya pergi ataupun pulang sendirian dari sekolah. Kakak ipar Esu atau Ibu Sundari ingin mengenalkan Esu kepada seorang gadis. Namun Esu selalu mempunyai alasan untuk menolak tawaran tersebut karena Esu selama ini masih menyukai Sakti. Malamnya, Esu menemui teman baiknya yaitu seorang polisi bagian kriminal bernama Fadi Velu yang juga mengenal Sakti. Esu memberitahukan tentang Sakti yang baru tiba di kota ini. Sementara Velu sebenarnya sudah tahu dan ia mengatakan jika Sakti pindah karena mendapatkan pekerjaan di sini. Velu memiliki keponakan bernama Poni yang juga berteman baik dengan Sundari di sekolah. Dan Poni sudah seperti Sundari bagi Esu. Esu adalah seorang pegawai pemerintah dari Dinas Kebersihan Daerah dan ia yang bertanggung jawab memimpin pekerja untuk membersihkan sampah di lingkungan daerahnya. Dan ternyata Sakti adalah pekerja baru di sana yang membuat Esu pun terkejut. Tetapi ia juga senang karena akan sering melihat dan bertemu Sakti. Namun Sakti terlihat menyimpan kemarahan kepada Esu. Karena saat lulus SMA, Esu meninggalkannya begitu saja dan menghilang. Mengetahui alasan Sakti marah padanya, Esu pun menjelaskan kalau pada hari itu atau saat hasil kelulusan sekolah, kakaknya atau ayah Sundari meninggal. Kakaknya saat itu bekerja di kantor ini, dan setelah kematiannya, ialah yang menggantikan posisi kakaknya di kantor ini. Esu mengatakan jika ia sebenarnya selalu kembali ke desa mereka untuk mencari Sakti. Bahkan saat ia tahu kalau Sakti tinggal bersama pamannya, ia pun pergi ke rumah paman Sakti untuk menemuinya. Tetapi ternyata Sakti sudah pergi dari rumah pamannya. Mendengar itu, Sakti tiba-tiba terlihat cemas dan mengatakan jika ia tidak ingin membahasnya. Setelah mendengarkan penjelasan Esu, hubungan mereka menjadi baik kembali dan mereka pun kembali menjalankan hubungan asmara seperti dulu. Lalu suatu hari, saat Sundari sedang belajar bersama di rumah Poni, Poni tiba-tiba bertanya pada Sundari, apakah Sundari pernah melihat rusa secara langsung? Dan Sundari mengatakan tidak pernah. Poni mengatakan jika semalam ia menguping percakapan kakaknya
dengan seorang pria tentang rusa yang ada di dekat sekolah sang kakak. Pony ternyata salah memahami percakapan romantis antara sang kakak dengan kekasihnya di telepon, di mana sang kakak yang ingin bertemu pacarnya secara diam-diam di kawasan hutan dekat sekolah jam 5 sore esok hari. Namun karena kakak Pony mengetahui Pony mendengar percakapannya semalam, ia pun membatalkan rencananya untuk pergi ke tempat tersebut. Sementara Pony berasumsi jika akan ada sekelompok rusa yang dibawa ke kawasan hutan dekat sekolah pada jam 5 sore esok hari. Lalu ia pun bertanya apakah Sundari ingin pergi melihatnya esok sepulang sekolah. Namun Sundari bertanya apa nama tempatnya dan bagaimana mereka bisa pergi ke sana tanpa sepengetahuan sang paman. Pony mengatakan jika ia akan memikirkan caranya untuk pergi ke sana dan nama tempat tersebut adalah Kuil Ayanar. Di waktu yang sama, Fadi Velu sedang membahas tentang kasus gadis 13 tahun yang diperkaos di kawasan hutan atau sekitaran Kuil Ayanar. Ternyata kawasan itu adalah tempat yang berbahaya di mana sering terjadi pemerkosaan dan pembunuhan di kawasan tersebut. Namun hingga kini belum ada laporan resmi dari para korban pemerkosaan. Esoknya, saat Esu mengatakan Sundari ke sekolah, ia pun bertemu dengan Pony, di mana Pony dan Sundari sudah sepakat untuk pergi ke Kuil Ayanar. Pony lalu berbohong pada Esu dengan mengatakan kalau setelah jam pulang sekolah, mereka ada kelas tambahan hingga pukul 5:30 sore, dan Esu pun percaya. Sebelum masuk kelas, Pony mengatakan kalau mereka akan pergi ke sana dengan menaiki bajai. Kemudian saat jam pulang sekolah, mereka pun lalu bersiap-siap pergi. Akan tetapi, saat sampai di gerbang sekolah, Sundari melihat ada Esu yang sedang mengerjakan perbaikan lampu jalan di depan sekolah. Melihat ada Esu, Sundari dan Pony pun menjadi panik dan bingung. Namun mereka berhasil menaiki bajai tanpa terlihat oleh Esu. Pony pun meminta sopir bajai untuk mengantar mereka ke Kuil Ayanar. Sopir bajai pun terkejut dan bertanya apakah mereka pergi sendirian ke sana. Tetapi Pony beralasan jika pamannya akan menjemput mereka di sana. Sementara Sundari yang terus memandang ke arah Esu dan merasa bersalah karena telah berbohong pada sang paman. Ia pun tiba-tiba batal ikut dan langsung turun dari bajai menghampiri Esu dengan meninggalkan Pony yang sendirian pergi dengan bajai ke Kuil Ayanar. Esoknya saat di kelas, Pony terlihat selalu murung dan tidak mau berbicara dengan Sundari. Sundari yang merasa bersalah, ia pun meminta maaf. Namun Pony tidak memperdulikan Sundari dan selalu menghindarinya. Saat pulang sekolah, Sundari yang sedih karena didiamkan oleh Pony. Ia pun memberitahukan pada Esu yang datang menjemput. Esu lalu memanggil Pony dan berbicara dengannya. Tetapi karena melihat ada yang aneh dengan sikap Pony yang menghindar ketakutan saat hendak disentuh oleh Esu, Esu pun mengatakan kalau ia akan mengantarkannya pulang. Esu lebih dulu menyuruh Sundari untuk menunggunya di pos penjaga sekolah karena ia akan lebih dulu mengantar Pony. Walaupun Sundari ingin ikut, tetapi Esu yang ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Pony, ia pun tidak ingin mengajak Sundari karena jika ada Sundari, Pony mungkin tidak akan mau berbicara. Esu lalu mengantar Pony dengan motornya, namun Pony hanya melamun sepanjang perjalanan. Karena itulah, saat hendak sampai di rumah Pony, Esu menghentikan motornya untuk berbicara dengan Pony. Esu pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi hingga Pony menjadi seperti ini dan bertengkar dengan Sundari. Namun bukannya menjawab, Pony justru terlihat menangis lalu kembali menghindar seperti ketakutan saat Esu hendak menyentuh dan memeluk untuk menenangkannya. Dan terlihat ada tetangga yang melihat itu dari dalam rumah. Melihat Pony yang bertingkah aneh, Esu pun menjadi bingung dan mencoba menghubungi Velu. Sementara Pony langsung lari ke rumah meninggalkan Velu sambil menangis ketakutan. Dengan Velu karena sedang sibuk, Esu memintanya untuk menghubunginya kembali nanti. Lalu subuh harinya, Esu mendapatkan telepon dari Velu yang terdengar panik dan memberitahukan jika Pony pingsan. Ia sedang berada di luar daerah, lalu Velu pun meminta Esu untuk segera pergi ke rumahnya. Esu yang menjadi panik langsung pergi ke rumah Pony. Namun hingga waktunya mengantar Sundari ke sekolah, Esu masih belum pulang, yang membuat ibu Sundari pun merasa khawatir. Lalu tiba-tiba ada beberapa pria yang datang ke rumah menemui ibu Sundari. Mereka mengatakan jika mereka adalah kerabat dari ayah Pony.
di mana mereka meminta Ibu Sundari untuk ikut bersama mereka ke rumah Poni. Ibu Sundari mengatakan kalau ia akan menunggu Esu lebih dulu, tetapi mereka mengatakan jika Esu masih berada di rumah Poni. Ibu Sundari bersama putrinya lalu ikut bersama mereka ke rumah Poni. Dan saat sampai, terlihat keluarga ayah Poni sudah berkumpul di sana. Ibu Sundari yang bingung bertanya apa yang terjadi, dan ayah Poni sambil menangis memberitahukan jika Esu telah melakukan sesuatu pada putrinya. Kemudian mereka menyuruh Sundari untuk menunggu di luar sambil bermain game di ponsel. Lalu kerabat ayah Poni dengan nada marah memberitahukan Ibu Sundari jika Esu telah memperkaos Poni, yang membuat Ibu Sundari pun terkejut dan tidak mempercayai hal tersebut. Ibu Sundari mengatakan jika itu tidak mungkin karena Poni sudah seperti Sundari bagi Esu. Namun mereka kemudian menunjukkan sebuah video kepada Ibu Sundari, yang ternyata video itu adalah rekaman yang direkam oleh tetangga Poni saat Esu ingin berbicara dengan Poni saat mengantarnya pulang, di mana terlihat saat itu Poni yang ketakutan dan menghindar saat hendak disentuh dan dipeluk oleh Esu. Mereka pun berasumsi jika Esu telah melecehkan Poni saat itu. Melihat rekaman tersebut, Ibu Sundari pun bertanya apakah mereka sudah bertanya pada Poni jika Esu yang melakukannya. Namun ayah Poni belum siap bertanya apapun melihat kondisi putrinya saat ini. Tetapi ia sangat yakin jika Esu yang melakukannya dari video yang direkam oleh tetangganya. Setelah itu, mereka memanggil Sundari ke dalam. Kemudian ayah Poni bertanya pada Sundari apakah pamannya menjemput Poni saat pulang sekolah, dan Sundari mengiyakannya. Lalu ayah Poni kembali bertanya mengapa pamannya tidak membawa Sundari bersamanya. Sundari mengatakan jika ia sebenarnya ingin ikut, tetapi sang paman menyuruhnya untuk tidak usah ikut lalu menitipkannya di pos penjaga sekolah. Mendengar pengakuan polos Sundari membuat mereka semakin berasumsi jika memang Esulah pelakunya dan ia sudah merencanakan semua ini pada Poni. Ia membuat ayah Poni sangat murka dan ingin menghabisi Esu, tetapi ditahan oleh kerabatnya. Ternyata Esu telah disekap di dalam ruangan setelah dipukuli oleh kerabat ayah Poni. Mereka mengatakan jika masalah ini akan diproses setelah Velu tiba. Tetapi tiba-tiba atasan Velu bersama polisi datang ke sana setelah mendapatkan telepon laporan dari rumah sakit tentang bukti pemerkosaan terhadap Poni. Ayah Poni mengatakan jika ini adalah masalah pribadi dan mereka akan menyelesaikannya sendiri. Namun atasan Velu mengatakan jika ini adalah keluhan tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak, polisi akan menyelidikinya meskipun keluarga korban tidak membuat laporan. Kemudian polisi pun langsung membawa Esu ke kantor. Sakti langsung pergi ke kantor polisi untuk melihat Esu, dan di sana ia pun bertemu dengan Velu yang terlihat sangat marah. Velu lalu menemui atasannya, di mana atasannya bertanya mengapa keluarga korban tidak mau menunjukkan rekaman videonya kepada polisi. Velu mengatakan jika keluarganya tidak mau mengajukan kasus hukum kepada tersangka demi melindungi nama baik dan reputasi keponakannya yang masih kecil. Namun itu justru membuat atasannya marah karena bukannya memilih menghukum pelaku, tetapi mereka justru memilih menutupinya demi nama baik keluarga. Namun atasan Velu tidak bisa berbuat apa-apa dan harus melepaskan Esu karena permintaan dari polisi kerabat Velu yang pangkatnya lebih tinggi. Setelah menyelesaikan formalitasnya, Velu langsung keluar dari kantor dan dikejar oleh Esu yang bertanya tentang Poni. Namun itu justru membuat Velu kesal dan menampar Esu. Velu pun bertanya mengapa Esu melakukan ini pada Poni, tetapi Esu bersumpah jika bukan dia pelakunya. Esu pun mencoba menjelaskan yang terjadi pada hari itu saat ia mengantar Poni. Namun saat Velu bertanya mengapa Esu tidak mengajak Sundari, padahal Velu tidak pernah membiarkan Sundari sendirian, Esu pun tidak bisa menjawab, yang membuat Velu marah dan langsung mengajar Esu. Tetapi untungnya dihentikan oleh teman mereka, yaitu Suresh, yang juga ada di sana. Namun setelah kejadian tersebut dan dituduh sebagai pedofil, membuat Esu benar-benar merasa terpukul. Bahkan ia hendak berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat ia sedang berdiri di atas sumur, tiba-tiba Velu datang ke sana menemui Esu dan langsung memeluknya sambil menangis dan meminta maaf.
Ternyata sebelum menemui Esu, Velu sudah lebih dulu berbicara dengan Pony, di mana Pony memberitahukan siapa pelakunya dan itu bukan Esu. Tetapi di waktu yang sama, terlihat Sundari yang kebingungan saat pulang sekolah karena tidak tahu jalan pulang. Kemudian terlihat seorang penjual anak ayam mendekati Sundari yang membuat Sundari terlihat senang. Hingga akhirnya sambil memberikan ponselnya kepada Sundari untuk bermain game, pria itu pun berhasil mengajak Sundari untuk ikut dengannya. Dengan mengatakan ia akan membawa Sundari menemui orang tuanya. Sundari yang keasikan bermain game di ponsel, ia pun menuruti saja perintah pria tersebut. Sementara Esu yang hendak pulang ke rumah bersama Velu, saat di tengah jalan tiba-tiba dipanggil oleh ibu Sundari yang panik dan tiba-tiba pingsan karena tidak menemukan Sundari di mana-mana. Sedangkan Sundari yang polos dan fokus bermain game, ia pun dibawa dengan menaiki bis oleh pria tak dikenal, dan tanpa ia sadari, ia sebenarnya telah diculik oleh pria tersebut, yaitu seorang pedofil. Esu bersama Velu langsung melaporkan hilangnya Sundari dan melakukan pencarian. Dan dari saksi mata, ada yang melihat Sundari pergi bersama penjual anak ayam ke terminal. Saat Velu memeriksa CCTV terminal, ia pun melihat Sundari bersama seorang pria tidak dikenal di sana menaiki bis. Velu lalu menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Esu dan Suresh. Lalu esok pagi, seorang wanita menemukan mayat di semak-semak dan melaporkannya pada polisi. Tidak lama kemudian, polisi dan tim forensik tiba di sana. Ternyata TKP-nya ada di desa lain, yaitu di desa Udu, yang tidak jauh dari desa tempat Esu. Polisi dan tim forensik pun langsung melakukan olah TKP. Setelah diperiksa, ternyata mayatnya adalah seorang wanita sekitaran umur 8 hingga 10 tahunan. Polisi tidak bisa mengidentifikasi identitas korban karena tubuhnya yang hangus terbakar. चेहरा पूरा जल जाने के कारण पहचान होना मुश्किल है. Saat tubuh korban dibawa ke gedung autopsi, Velu memanggil Esu dan ibu Sundari untuk mengidentifikasi apakah itu Sundari atau bukan. Saat mereka keluar setelah memeriksa, ibu Sundari dan Esu yakin jika itu bukanlah tubuh Sundari karena tingginya berbeda. Setelah itu, Esu bersama Velu pergi ke rumah kondektor bis yang dinaiki Sundari saat itu. Saat ditunjukkan foto Sundari, kondektor bis mengenalinya dan mengatakan jika Sundari bersama seorang pria menaiki bis menuju desa Udu. Tetapi mereka turun di tengah jalan, yaitu di desa Mada sekitar pukul 6.30 sore. Namun sang kondektor tidak mengingat wajah pria yang bersama Sundari saat itu. Mengetahui itu, Esu dan Velu bersama polisi langsung pergi ke desa Mada dan mencari di sana. Tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun di sana. Lalu saat hendak mencari ke desa lain, mereka justru bertemu dengan polisi yang menyelidiki kasus gadis yang dibakar ini, di mana ia menunjukkan sketsa wajah pelaku dan memberitahukan Velu jika ada saksi yaitu sopir truk mini yang memberikan tumpangan pada seorang gadis berseragam dan seorang pria yang menumpang truknya lalu turun di desa Udu yang menjadikan lokasi ditemukannya mayat tersebut. Ia pun mengatakan jika dilihat dari waktu dan kemiripan antara Sundari dan korban, kemungkinan korban adalah Sundari. Velu lalu memberitahukan itu pada Esu, tetapi Esu tidak percaya dengan kemungkinan ini dan ia masih yakin jika Sundari masih hidup. Untuk memastikan hal itu, Velu pun mengajak Esu untuk menemui sopir truknya di desa Udu. Saat bertemu dan bertanya pada sopir truk, Esu tiba-tiba melihat botol minuman milik Sundari yang dibawa oleh anak-anak yang sedang bersepeda. Esu pun menghentikan mereka dan bertanya tentang botol minuman tersebut. Mereka mengatakan jika mereka menemukan botol itu dan sudah mencucinya dengan sabun. Lalu saat Velu bertanya di mana mereka menemukannya, mereka mengatakan jika mereka menemukannya di sekitaran tempat penemuan mayat gadis yang terbakar. Mendengar itu membuat Esu pun sangat terkejut dan menangis karena berpikiran korban tersebut adalah Sundari. Akan tetapi, esok harinya saat di rumah sakit, dokter autopsi mengonfirmasi jika korban yang ditemukan
berumur 11 tahun, yang berarti bukan Sundari korbannya. Mendengar itu, Esu pun terdiam lalu keluar dari rumah sakit karena merasa lega. Siang itu juga, Esu kembali menemui anak yang menemukan botol Sundari untuk mengganti botolnya. Esu pun bertanya mengapa ia mencuci botolnya dengan sabun. Lalu anak tersebut mengatakan karena botol tersebut bau bensin. Itulah sebabnya mereka mencucinya dengan sabun. Mengetahui hal tersebut, Esu pun memberitahukannya pada polisi. Dan setelah diselidiki, polisi mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah pom bensin di dekat TKP, di mana terlihat korban membeli bensin menggunakan botol milik Sundari sembari menenteng sebuah karung di tangannya. Polisi mengatakan dari keterangan saksi, petugas pom bensin awalnya menolak untuk mengisi botolnya dengan bensin, tetapi karena kasihan ia pun mengisinya. Polisi berasumsi jika ada sesuatu di dalam karung yang dipegang korban dan mungkin itu digunakan untuk mengancamnya. Dan sepertinya korban dibunuh setelah pelaku menculik korban lain, yaitu Sundari. Kemungkinan Sundari pun akan dibunuh setelah pelaku mendapatkan korban yang lain. Namun sebelum ia mendapatkan korban baru, pelaku pasti menyekap Sundari di suatu tempat. Dan untuk membuat korbannya tetap diam, pelaku pasti memberikan apapun kesukaan dari korban-korbannya. Untuk itu, ia harus keluar membelinya. Polisi pun meminta Esu untuk memberitahukan apa saja yang disukai Sundari. Esu pun memberitahukan apa saja yang disukai Sundari, termasuk makanan dan permen lollipop. Polisi langsung melakukan pencarian secara menyeluruh dengan mendatangi warung-warung, tempat menjual permen atau cemilan, bahkan hingga ke toko roti. Di mana saat polisi mendatangi toko roti, salah satu penjualnya mengenali foto Sundari dan mengatakan jika gadis tersebut bersama seorang pria pernah membeli roti isi ikan darinya beberapa malam lalu di sebuah jembatan. Dan pria itu mengatakan kalau ia akan kembali setiap malam untuk membelinya. Velu bersama polisi mulai membuat jebakan untuk menangkap pelaku dengan penjual roti sebagai umpan. Akan tetapi malam itu pelaku tidak datang membeli roti. Sementara pelaku paginya mendatangi warung untuk membeli makanan dan cemilan kesukaan Sundari. Ternyata pelaku menyekap Sundari di sebuah rumah kosong, di mana Sundari mulai terlihat takut dan ingin bertemu pamannya. Dan ternyata cara pelaku membuat korbannya untuk patuh dan tetap diam, yaitu dengan cara mengancam dan membohongi mereka yang masih polos. Pelaku mengatakan jika ia sudah menaruh banyak ular di dalam karung dan jika Sundari berteriak, maka ular-ular tersebut akan menyerang dan menggigit Sundari hingga mati. Sundari yang ketakutan pun mematuhi semua perintah pelaku. Lalu malamnya, Velu dan polisi kembali membuat jebakan yang sama. Dan terlihat malam itu pelaku pun keluar untuk membeli roti ikan. Akan tetapi, pelaku mendatangi penjual yang lain di pinggir jalan, namun masih dari toko roti yang sama. Melihat pelaku yang sedang dicari polisi, penjual tersebut mencoba mengulur waktu untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada siapapun yang lewat. Lalu ketika melihat mobil polisi lewat, tanpa ia sadari, penjual roti pun lalu mencoba menangkap pelaku yang mencoba lari dan meneriaki polisi. Namun pelaku berhasil melepaskan diri dari penjual roti dan melarikan diri ke dalam hutan di pinggir jalan. Pelaku lalu kembali ke persembunyiannya dengan wajah panik dan takut karena identitasnya sudah diketahui. Esoknya, pelaku mencukur rambut dan jenggotnya, kemudian merubah penampilannya agar tidak dikenali. Lalu ia membawa Sundari keluar karena ia ingin segera membunuh Sundari lebih awal. Setelah mengancam, pelaku mengatakan akan membawa Sundari menemui pamannya jika Sundari mengikuti perintahnya. Pelaku kemudian menyuruh Sundari untuk membeli bensin menggunakan botol air dengan menenteng sebuah karung yang katanya berisi ular untuk menakut-nakuti Sundari. Namun saat Sundari hendak menyeberang jalan, ia hampir saja tertabrak mobil yang membuat pelaku pun membatalkan rencananya. Lalu ia ingin membawa Sundari ke tempat lain dengan menaiki bajai bersama penumpang lain di dalamnya. Tetapi di tengah jalan, terlihat polisi sedang melakukan pemeriksaan. Pelaku yang mulai panik dan bingung, kemudian pura-pura ditelepon oleh keluarganya. Setelah itu pelaku meminta tolong pada penumpang lain. Ia mengatakan jika adiknya mengalami kecelakaan dan ia harus kembali. Ia pun meminta agar penumpang tersebut menurunkan putrinya
setelah melewati pos pemeriksaan polisi dan istrinya akan menjemputnya di sana. Penumpang tersebut yang merasa kasihan, ia pun menuruti permintaan pelaku. Pelaku lalu turun dari bajai dan menaiki bajai yang lain, kemudian mencoba menyalip antrian karena sedang terburu-buru. Sementara penumpang bajai yang melihat kondisi Sundari sangat mengkhawatirkan, ditambah banyak memar di seluruh tubuhnya. Penumpang itu pun merasa curiga jika pria tadi bukanlah ayahnya. Sang penumpang lalu melaporkannya pada polisi tentang Sundari, dan di waktu yang sama, pelaku berhasil melewati pos pemeriksaan polisi tanpa dicurigai. Saat polisi melihat Sundari, sang polisi pun ingin melepaskan karung dari tangan Sundari. Namun hal itu justru membuat Sundari menjadi ketakutan hingga pingsan. Polisi pun langsung menggendong Sundari untuk membawanya ke mobil. Ternyata Esu dan Velu juga ada di sana, di mana Esu langsung berlari menghampiri polisi yang menggendong Sundari. Sundari pun langsung dibawa ke rumah sakit dan polisi langsung melakukan pencarian kepada pelaku. Tetapi Esu meminta pada Velu untuk menyerahkan pelaku kepadanya jika Velu berhasil menemukannya, karena ia yang akan membunuh pelaku dengan tangannya sendiri. Namun Velu tidak menggubris kata-kata Esu. Tetapi hingga 24 hari setelahnya, pelaku masih belum ditemukan dan Sundari masih dirawat di rumah sakit karena masih mengalami trauma, yang membuat Esu sangat terpukul dan sedih melihat kondisi keponakannya. Beberapa hari setelahnya, Esu bertemu dengan Pony dan ibunya di rumah sakit yang ingin membesuk Sundari, di mana terlihat kondisi Pony yang sudah sangat membaik dan kembali ceria seperti dulu. Malamnya, Velu bersama Suresh menemui Sakti di rumah sakit dan menanyakan di mana Esu. Velu mengatakan jika mereka sudah menangkap pelakunya karena Pony berhasil mengenali pelaku ketika di dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Sementara Esu terlihat sedang merakit pisau yang ditempeli pecahan kaca untuk menusuk pelaku. Karena ternyata Esu sudah tahu kalau polisi sudah menangkap pelakunya, dan itulah alasan mengapa Velu mencari Esu, karena Velu tidak ingin Esu melakukan tindakan kriminal yang akan merugikan dirinya sendiri. Velu mengatakan jika ia pun memiliki dendam yang sama, tetapi biarkan pelaku diproses hukum terlebih dahulu, dan setelah persidangan selesai, Velu berjanji kalau ia akan memastikan pelaku tidak akan bisa lagi buang air kecil atau besar. Velu pun meminta Sakti membujuk Esu untuk mengurungkan niatnya. Namun walaupun Sakti mencoba membujuk Esu, Esu tetap bertekad untuk membunuh pelaku dengan tangannya sendiri. Esoknya, pelaku pun disidangkan dengan Pony sebagai saksi untuk mengidentifikasi wajah pelaku menggunakan layar monitor dari ruangan lain. Esu juga datang ke sana untuk melihat wajah pelaku dan sudah merencanakan membunuh pelaku malam ini saat kembali dari pengadilan. Saat Pony melihat wajah pelaku, ia pun terlihat gemetar dan mengkonfirmasi jika pria tersebutlah pelaku yang memperkaosnya. Akan tetapi, itu adalah pria yang berbeda dengan pelaku yang menculik Sundari. Namun polisi mengira jika pelakunya adalah orang yang sama. Tetapi setelah foto pelaku ditunjukkan kepada Sundari, ibu Sundari mengatakan pada polisi jika Sundari mengatakan bukan dia pelakunya. Sementara malamnya, Suresh sedang menunggu Esu di halte bis. Ia pun terkejut saat Sakti menelepon dan memberitahukan jika pelaku yang menyerang Pony adalah pria yang berbeda dengan yang menyerang Sundari. Suresh yang panik langsung memeriksa setiap bis yang berhenti di sana. Sakti lalu menemui Velu di kantor polisi dan memberitahukan jika Suresh memberitahukannya kalau Esu menaiki bis yang sama dengan polisi yang membawa pelaku, dan Esu berencana membunuh pria tersebut saat bis tiba di halte. Kemudian ia akan melarikan diri dengan bantuan Suresh yang sudah menunggunya dengan motor. Mengetahui itu, Velu mengatakan kalau Esu pasti akan ditangkap jika membunuh pelaku di bis. Velu kemudian menghubungi polisi yang mengawal pelaku, di mana terlihat Esu juga berada di dalam bis yang sama. Namun karena Velu salah menyebutkan baju yang dipakai Esu, polisi pun akhirnya salah mengidentifikasi dan menghentikan orang yang salah saat bis tiba di halte. Lalu saat satu polisi lagi ingin membawa pelaku turun dari bis, Esu mencoba menyerangnya, tetapi lebih dulu dihentikan Suresh yang langsung menarik Esu turun dari bis.
Suresh pun memberitahukan jika pria tersebutlah bukan pelaku yang menyerang Sundari. Mendengar itu, Esu pun terkejut dan bingung. Suresh mengatakan jika pria itu adalah seorang supir bajai yang dinaiki Poni hari itu untuk pergi ke kuil Ayanar. Dan di sanalah supir bajai tersebut memberkaus Poni karena Poni sendirian. Sedangkan yang menculik Sundari adalah pria yang berbeda. Namun setelah mengetahui itu, bukannya mengurungkan niatnya, Esu justru mengambil pisau, kemudian menutupi wajahnya dengan kain, dan langsung menyerang pelaku dan menunjuknya berkali-kali di dalam bis hingga tewas. Esu melakukan itu karena Poni juga adalah keponakannya. Setelah membunuh, Esu kembali ke rumah sakit bertemu dengan Velu, Sakti, dan Ibu Sundari yang terlihat panik mengetahui yang dilakukan Esu. Velu pun terlihat kesal karena apa yang dilakukan Esu. Suresh akan mendapatkan masalah dan kedua polisi yang mengawal mungkin akan dipecat. Namun sebagai keluarga, Velu akan berusaha semampunya untuk menjauhkan Esu dan Suresh dari masalah. Tetapi ia meminta Esu untuk tetap berada di rumah sakit dan melupakan keinginannya untuk membunuh penculik Sundari. Hingga akhirnya, Sakti pun berhasil membujuk Esu untuk melupakan keinginannya membunuh penculik Sundari. Karena jika Esu tertangkap dan dipenjara, maka tidak akan ada yang menjaga dan merawat keponakannya kelak. Dan kasus seperti ini bisa saja kembali terjadi pada Sundari. Esu yang khawatir dengan masa depan keponakannya, ia pun akhirnya memilih untuk fokus merawat Sundari hingga pulih dan melupakan keinginan untuk melakukan pembunuhan. Di akhir film, 1 tahun kemudian, kondisi Sundari akhirnya membaik dan pulih dari traumanya. Tetapi di tempat lain, terlihat polisi menemukan mayat seorang pria yang hangus terbakar di semak-semak, yang ternyata diketahui mayat tersebut adalah pria yang menculik Sundari. Esu pun akhirnya menuntaskan dendamnya dengan membunuh pedofil tanpa meninggalkan jejak, dan film pun berakhir.